AS akui 200 tentaranya terluka akibat serangan Iran di 7 negara di Timur Tengah sejak Perang Pecah 28 Februari. Donald Trump desak China bantu buka Selat Hormuz. Ancaman tunda KTT Beijing. Iran ancam kejar dan bunuh Netanyahu. Ketegangan dengan Israel AS makin memanas. Militer Amerika Serikat AS telah mengakui bahwa sekitar 200 tentara mereka terluka akibat serangan Iran di 7 negara di Timur Tengah sejak Perang Pecah 28 Februari. Angka ini sama dengan data yang disampaikan pihak Teheran sebelumnya. Pada awal bulan ini, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengatakan pihak militer AS menderita 200 korban jiwa dalam serangan balasan Iran terhadap pangkalan-pangkalan Amerika di seluruh Timur Tengah. Akibat serangan rudal terhadap pangkalan-pangkalan Amerika, setidaknya 200 personil militer AS tewas dan terluka, tulis kantor berita Tasnim, mengutip pernyataan IRGC. Mengomentari serangan balasan Iran, petinggi IRGC, Jenderal Ibrahim Jabari, memperingatkan Presiden AS Donald Trump bahwa Republik Islam memiliki kemampuan canggih dan siap untuk konflik yang berkepanjangan. Pada awal perang, kami akan menyerang semua yang kami miliki dalam persediaan kami, kata Jabari, seraya berjanji akan meluncurkan rudal-rudal paling ampuh nanti. Apa yang belum kami tunjukkan sampai sekarang, dan apa yang seperti yang kami orang Iran katakan, kami simpan dalam air garam, akan kami ungkapkan dalam beberapa hari mendatang, imbuh dia. Serangan balasan Iran menargetkan beberapa fasilitas militer AS di Timur Tengah, termasuk pusat dukungan armada kelima di Bahrain, pangkalan di Kurdistan Irak, pangkalan udara Al-Udaid di Qatar, pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait, pangkalan udara Al-Dafrah di Uni Emirat Arab, pangkalan udara Muwafaq Al-Salti di Yordania, dan pangkalan udara Prince Sultan di Arab Saudi. Donald Trump desak China bantu buka Selat Hormuz. Ancaman tunda KTT Beijing. 2 pekan sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan membahas sengketa penting AS-China di Beijing, ia menetapkan syarat baru, bantuan untuk membuka kembali Selat Hormuz. Iran telah menutup jalur pelayaran utama itu, yang mengangkut 1/5 pasokan minyak dunia, sehingga memicu lonjakan harga dan kekhawatiran krisis energi global. Trump menyerukan negara-negara lain termasuk Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris untuk bekerja sama mengamankan jalur tersebut. Dalam wawancara dengan Financial Times yang dipublikasi Minggu, Trump menegaskan sudah sepatutnya negara-negara yang diuntungkan dari selat itu ikut memastikan tidak terjadi hal buruk di sana. Saya pikir China juga harus membantu. Ia menambahkan ingin mengetahui sikap Beijing sebelum KTT dengan Presiden Xi Jinping akhir bulan ini, dan mengancam bisa menunda kunjungannya jika tidak ada jawaban. Namun China memiliki insentif kecil untuk memenuhi tuntutan tersebut. China selama beberapa tahun terakhir telah memperkuat cadangan minyak, mendiversifikasi impor, dan berinvestasi besar dalam energi bersih. CNN melaporkan Iran bahkan mempertimbangkan mengizinkan sebagian kapal tanker melintas jika minyak diperdagangkan dalam mata uang yuan. Sementara itu, Trump juga memperingatkan NATO akan menghadapi masa depan yang sangat buruk jika tidak mengirim kapal perang. Namun sekutu-sekutu AS seperti Jepang dan Australia sejauh ini menolak. China sebagai mitra strategis Iran dan pembeli minyaknya terbesar, semakin kecil kemungkinan berpihak kepada Trump. Iran ancam kejar dan bunuh Netanyahu. Ketegangan dengan Israel AS makin memanas. Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas. Garda Revolusi Iran mengeluarkan pernyataan keras dengan menyebut akan terus memburu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di tengah konflik yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat. Pernyataan tersebut disampaikan melalui situs resmi Garda Revolusi Iran, Sepah News, saat konflik bersenjata antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat masih berlangsung. Jika penjahat pembunuh anak ini masih hidup, kami akan terus mengejar dan membunuhnya dengan kekuatan penuh,
kata Garda Revolusi, seperti dilaporkan AFP. Pernyataan itu langsung menarik perhatian internasional lantaran menjadi ancaman keras dari pihak Iran terhadap pemimpin Israel. Nama Netanyahu pun menjadi trending. Sebagaimana diberitakan, ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat meningkat sejak 28 Februari 2026 ketika Israel dan AS melancarkan serangan militer ke wilayah Iran.